Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Buah pisang adalah buah kesukaan saya. Hampir semua jenis pisang saya sukai. Karena saya menyukai hampir semua jenis pisang, maka saya mengetahui pisang dengan segala variasinya. Dari yang gemuk, ada yang kurus, ada yang kecil, misalnya pisang emas, ada yang panjang dan besar, misalnya pisang tanduk. Dari segi rasa rata-rata manis, tetapi ada yang amat manis sekali, ada yang kurang terlalu manis, ada yang hambar, ada yang keasaman. Dari segi warna, buah juga macam-macam saudara sekalian. Ada warnanya putih kepucatan, kekuningan, kemerah-merah mudaan. Dari segi tekstur, buah pisang juga berbeda, bermacam-macam. Ada yang lembut, cenderung lembek. Ada juga yang kenyal, ada juga yang keras. Kalau yang keras biasanya enaknya kalau direbus. Saudara sekalian, saya menyukai buah pisang karena rasanya bervariasi, juga mengenyangkan dan menyehatkan. Juga tentu bersih, karena tertutup dengan kulit dan mudah kita mengupasnya. Saudara sekalian, saya menyukai buah pisang, maka saya tidak bosan untuk memakannya. Hampir setiap hari saya makan buah pisang, dan di rumah hampir setiap saat ada buah pisang. Dari menyukai buah pisang ini saya ingat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taurat Tuhan itu apa saudara sekalian? Taurat Tuhan adalah pengajaran tertulis dari Tuhan. Kalau sekarang ini ya Alkitab, ya, atau firman Tuhan. Dan orang yang menyukai Taurat Tuhan atau firman Tuhan dikatakan merenungkannya siang dan malam. Maksudnya bukan berarti siang dan malam setiap saat kita membaca, merenungkan, tentu tidak. Dan maksudnya adalah firman Tuhan kiranya menjiwai keseluruhan kehidupan kita. Kalau firman Tuhan menjiwai keseluruhan hidup kita, maka pikiran kita, tutur kata kita, dan sikap kita sesuai dengan kehendak Tuhan atau firman Tuhan. Kalau kita menyukai firman Tuhan, seperti kita atau saya menyukai pisang, maka kita tidak akan pernah bosan untuk terus bergumul dan mencari kehendak Tuhan yang baik bagi kita apa. Melalui pembacaan Alkitab, melalui perenungan-perenungan peristiwa yang terjadi, itu terus kita gumulkan apa menjadi kehendak Tuhan. Sebab kadang-kadang bisa juga kehendak Tuhan yang kita bayangkan itu baik, ternyata itu bukan kehendak Tuhan, kehendak saya atau kelompok atau orang lain. Dan ini tentu tidak benar. Orang yang hidupnya dijiwai firman Tuhan tidak akan menjadi orang yang fanatik, yang merasa paling benar, paling baik, orang lain salah, yang berbeda dengan saya, kata berseberangan, musuh, bukan sampai demikian. Tapi orang yang selalu terbuka, hidupnya untuk dikoreksi. Karena firman Tuhan atau kehendak Tuhan selalu berbuahkan kebaikan, kebaikan bersama. Saudara sekalian, saat ini Indonesia membutuhkan orang-orang yang punya komitmen untuk hidup benar, mempunyai integritas. Integritas tidak hanya satunya kata dan perbuatan, tapi satunya iman, kata dan perbuatan. Iman yaitu percaya kepada Tuhan dengan kehendaknya yang baik, lalu kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara sekalian, siapapun kita, apapun jabatan, kedudukan kita, apapun profesi kita, marilah kita terus belajar untuk menyukai firman Tuhan, untuk terus mencari kehendak Tuhan yang baik untuk kita lakukan. Baik bukan untuk diri kita sendiri, baik bukan untuk kelompok kita sendiri, baik bukan hanya untuk gereja atau orang Kristen, baik bagi semuanya, bagi masyarakat, bagi bangsa Indonesia, bahkan bagi seluruh umat manusia.
Saudara sekalian, kalau kita menyukai firman Tuhan dan mewujudkan dalam kehidupan kita, maka Tuhan pasti memberikan kebahagiaan bagi kita semuanya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau terus mengingatkan kami semuanya, agar kehidupan kami seirama dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampunilah kami Tuhan kalau seringkali kami kurang bergumul, kurang peduli apa yang menjadi kehendak Tuhan yang baik bagi kehidupan bersama. Kami cenderung hanya berpikir kebaikan diri sendiri atau kelompok kami sendiri. Tuhan, tolonglah agar kami tidak cemu-cemunya, tidak bosan-bosannya, terus menyukai firman Tuhan dan kehendak-Mu yang baik untuk kami wujudkan, agar kehidupan bersama ini menjadi lebih indah, boleh dirasakan untuk semuanya merasa damai sejahtera. Tuhan, pada saat ini kami juga bersyukur kami sebagai gereja-Mu, Gereja Kristen Indonesia, di bulan Agustus ini boleh merayakan hari ulang tahunnya yang ke-32. Yang berdoa untuk seluruh anggota jemaat, simpatisan, seluruh warga GKI dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun mereka berada. Tuhan berkatilah mereka semuanya, kiranya mereka semuanya juga menjadi berkat, mewujudkan kehendak-Mu untuk kebaikan bersama, untuk kesejahteraan bersama, untuk keamanan, kenyamanan, kedamaian bagi semuanya. Tuhan, kami juga bersyukur di bulan Agustus ini pula kami sebagai bangsa Indonesia juga boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Saya berdoa untuk mereka yang mengatur negeri ini, pemerintah, anggota DPR, aparat dan semuanya, yang di pusat sampai dengan yang di daerah. Berkatilah dan berikanlah hikmat kepada mereka ya Tuhan, agar mereka mengatur dan mengelola pemerintahan dengan pengabdian kepada masyarakat, bukan sekadar mencari kekuasaan atau materi. Yang berdoa untuk persiapan pilkada serentak di beberapa tempat. Bila mulai pilkada ini boleh dimunculkan pemimpin-pemimpin yang baik, yang punya integritas. Berikanlah hikmat kepada masyarakat dalam memilih dan menentukan pemimpin mereka. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, masih dalam suasana pandemi virus corona ini, kami terus berdoa untuk pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, agar bersama-sama bisa mengatasi virus corona ini, dengan melakukan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Yang berdoa untuk semua uji coba vaksin dan pengobatan virus corona, dan berkati semuanya sehingga boleh dihasilkan vaksin dan obat yang tepat untuk mengatasi virus corona ini. Ya Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan doa kami semuanya. Inilah doa kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, sapaan gembala cukup pada hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.